Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Nuraini Putri, BP 1910231045 dari jurusan Tanah kelas DFT Tanah B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu klorofil. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari klorofil. Klorofil itu terdiri dari dua kata, kloros yang artinya hijau, sedangkan filos yang artinya daun, yaitu zat hijau daun, di mana pigmen ini terdapat di berbagai organisme dan berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Dan klorofil ini terletak pada membran tilakoid, dan pada membran tilakoid inilah terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya saya akan membahas tentang peranan dari klorofil. Yang pertama, menyerap cahaya matahari untuk memecah molekul air pada reaksi terang agar menghasilkan oksigen dan hidrogen. Yang kedua, sebagai mediator perpindahan elektron dari transmisi elektron pada reaksi kimia pada daun. Dan yang terakhir, menuntun energi agar terdapatnya ATP dan berkumpul pada kloroplas. Yang terakhir, saya akan membahas sifat kimia dan fisika klorofil. Yang pertama, sifat fisika dari klorofil yaitu menerima atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berbeda. Sedangkan sifat kimianya, klorofil itu tidak dapat larut di dalam air, melainkan larut pada pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rahmatul Zalfi, nomor BP 1910231048, kelas Dasar Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pigmen, pembagian serta fungsinya. Yang pertama yaitu klorofil. Klorofil atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun seperti namanya, merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tumbuhan. Pada pigmen membran tilakoid sebagian besar terdiri atas dua jenis klorofil hijau, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A yaitu mampu menyerap spektrum cahaya merah, ungu, dan biru, sedangkan pada klorofil B itu mampu menyerap cahaya jingga dan biru, serta memantulkan cahaya hijau dan kuning pada proses fotosintesis. Klorofil ini akan menyerap cahaya matahari untuk memfasilitasi proses fotosintesis. Dan ini juga berperan dalam proses metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi tumbuhan. Yang kedua yaitu antosinin. Antosinin ini adalah pigmen yang memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan oranye pada bagian tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, bunga, daun, akar, umbi, legum, dan sereal. Pigmen ini tidak bersifat toksik sehingga aman untuk digunakan. Antosinin ini juga digunakan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit seperti melawan proses oksidasi pada tubuh dan melindungi dari bahaya kerusakan DNA pada tubuh, serta meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh dengan cara memproduksi sitokinin dalam jumlah besar. Yang ketiga itu adalah karotenoid. Karotenoid ini dibagi atas dua, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten ini adalah pigmen yang menyebabkan warna oranye, sedangkan xanthofil yaitu pigmen yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid ini mampu melindungi tumbuhan terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi serta melepaskannya sebagai bahan. Karotenoid ini mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya sistem imun atau kekebalan tubuh. Karotenoid ini juga sebagai penghasil provitamin A. Yang keempat itu pigmen lainnya, namun pigmen ini tidak terkandung pada tumbuhan tingkat tinggi, melainkan pada alga seperti Cyanobacteria dan Rhodophyta.
Pigmen tersebut adalah vicobilin. Vicobilin ini adalah pigmen aksesoris yang larut dalam air sehingga terdapat pada sitoplasma. Pigmen vicobilin ada yang kebiruan yang disebut vicocyanin, serta ada juga yang merah atau vicoerythrin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis klorofil. Yang pertama yaitu klorofil A, menghasilkan warna hijau biru. Klorofil ini merupakan salah satu klorofil yang ada di semua tanaman autotrof. Yang kedua yaitu klorofil B, menghasilkan warna hijau kekuningan, yaitu terdapat pada ganggang hijau atau chlorophyta dan tanaman darat. Yang ketiga yaitu klorofil C, menghasilkan warna hijau coklat, terdapat pada ganggang coklat atau phaeophyta dan di atom Bacillariophyta. Yang keempat yaitu klorofil D, menghasilkan warna hijau merah, terdapat pada ganggang merah yaitu Rhodophyta. Saya Miranggaini BP 1910-1002 dari kelas besar fisiologi tumbuhan dan hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Ada 7. Pertama, gen. Jika tidak ada gen atau faktor pendukung untuk pembentukan kadar klorofil pada daun, maka daun akan albino. Yang kedua yaitu cahaya. Apabila tumbuhan kekurangan cahaya, maka daun-daun pada tumbuhan akan daun-daunnya akan menguning. Yaitu oksigen. Apabila kecambah diperlakukan di tempat yang gelap, maka kecambah tersebut tidak akan terbentuk klorofil dan tidak akan menerima oksigen. Yang keempat, temperatur. Temperatur yang baik yaitu 30 sampai 440 derajat Celcius untuk pembentukan klorofil. Yang kelima yaitu air. Apabila pada musim kemarau tumbuhan memerlukan air, maka jika tidak ada air, tumbuhan akan dehidrasi. Maka air merupakan faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang keenam yaitu karbohidrat. Karbohidrat yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dalam bentuk gula atau glukosa yang merupakan faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang ketujuh yaitu ada garam-garam mineral dan Menentukan kadar klorofil pada praktikum dapat dilakukan yaitu dengan salah satu cara spektrofotometri. Metode penentuan klorofil dengan teknik ini dengan menggunakan spektrofotometer UV. Penentuan kadar klorofil secara spektrofotometri didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma atau kisi difraksi dan detektor vakum atau tabung foton hampa. Alat yang digunakan adalah yaitu spektrofotometer, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menentukan suatu senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mengukur transmitan ataupun absorban dari suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Pada titrasi spektrofotometri, sinar yang digunakan merupakan suatu berkas yang panjangnya tidak berbeda banyak antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam kalorimeter perbedaan panjang gelombang dapat lebih besar. Dalam hubungan ini dapat disebut juga spektrofotometri absorpsi atomik. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Kelebihan spektrometer dibandingkan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi.